Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, salasatun tahta zillir rahman yawma zilla illa zilluh. Man hum ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aksara salata alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara seiman dan seakidah yang sama-sama datang untuk mengagungkan Allah yang Maha Agung, yang sama-sama datang untuk bersujud di hadapan Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, Allah yang telah memberikan kita kehidupan dan juga yang akan memberikan kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan siang dan malam, yang menjadikan lautan dan daratan, yang menjadikan laki-laki dan perempuan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang memberikan kepada kita kenikmatan, dan Dia pula lah yang memberikan ujian serta cobaan. Maka dari itu, selaku hamba yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku bahwa hidupnya ada dalam kuasa Allah, senantiasalah bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan sampai hari ini kepada kita. Kita ucapkan dengan lisan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tasdikkan dalam hati dan kita buktikan, kita tunjukkan kepada Allah melalui perbuatan kita, melalui amal-amal soleh kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemegang kunci surga, sang pemberi syafaatul uzma, satu-satunya nabi yang akan mendapatkan SK langsung dari Allah, yang akan mendapatkan izin dari Allah untuk menyelamatkan umatnya yang sudah terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Maka untuk Nabi kita yang mulia, yang mungkin hari ini kita tak berjumpa lagi secara zahir dengan beliau, mudah-mudahan salawat dan salam kita selalulah hendaknya tersampaikan kepada beliau. Yakinlah
bahwa ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendengar salawat dan salam dari setiap umatnya yang ikhlas walaupun tidak ikhlas, yang ria walaupun tidak ria, dalam keadaan berwudu maupun tak punya wudu sekalipun, dalam keadaan khusyuk maupun dalam keadaan yang sedang sibuk, bersolawat dia sampaikan salamnya kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. InsyaAllah salawat dan salam dari setiap kita umatnya akan sampai kepada beliau. Mudah-mudahan kita yang senang bersolawat terhadap beliau kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah, khatib selalu berwasiat untuk pribadi khatib sebagai al-fakir ilallah dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullah, selalulah bertakwa kepada Allah, selalulah berusaha untuk memperbaiki iman dan takwa kepada Allah. Bertambah umur dari yang sebelumnya umur kita 30 tahun, hari ini umur kita sudah 40 tahun. Hendaknya semakin meningkat pula, semakin bertambah pula kualitas iman dan takwa kepada Allah. Dulu umur kita 60, sekarang mungkin sudah 70. Memang sudah seharusnya betul-betul serius mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan datang masanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita berusaha, kita berikhtiar sambil berdoa, ya Rabb, semoga kelak ketika hari itu tiba, ketika roh akan berpisah dengan jasad kami, ya Rabb, sekalipun kami banyak melakukan kekurangan dan kekhilafan, kami mohon ya Rabb, izinkan nanti ruh kami berpisah dengan jasad kami dalam keadaan beriman kepada Engkau, dalam keadaan beriman kepada Nabi-Mu, dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, salasatun tahta zillir rahman yawma zilla illa zilluh. Man hum ya Rasulullah? Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia, khususnya umat beliau, umat yang bersyahadat, yang pergi haji, yang membaca Quran, yang juga yakin dengan hari kiamat, yakin dengan rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kata Rasulullah, ketahuilah, di antara orang-orang yang mempunyai keyakinan itu nanti ada 3 golongan yang mendapatkan lindungan daripada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah orang itu ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada satupun naungan dan perlindungan, ketika hari itu tidak ada satupun pembelaan, tidak ada satupun pertolongan. Golongan yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah man farraja an makrubin min ummati. Golongan itu adalah
kelompok atau orang-orang yang suka memberikan kemudahan, suka menolong ketika ada umat Nabi Muhammad dalam kesusahan dan kesulitan. Jemaah rahimakumullah, tidak sedikit kita temukan dalam kehidupan kita, entah itu tetangga kita, entah itu saudara kandung kita, entah itu mungkin ibu dan ayah kandung kita, atau mungkin orang lain yang berada di sekitar kita. Kadang-kadang ada kalanya kita jumpai mereka sedang di masa-masa yang sulit, mereka sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesempitan, sedang dalam kesusahan. Kemudian mereka datang meminta bantuan ke rumah kita. Dia mungkin adik kandung kita, dia mungkin abang kandung kita, bahkan mungkin orang tua kandung minta tolong sama anaknya. Selagi mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang bisa membantu seorang umat Nabi Muhammad yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan, maka jaminan dari Rasulullah kelak di akhirat dia akan mendapatkan bantuan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bosan untuk menolong sesama, jangan bosan untuk berbagi dengan sesama, jangan bosan untuk memuliakan anak yatim, jangan bosan untuk berjuang untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Keluarkan zakat mal kita, tunaikan zakat penghasilan kita. Untuk apa? Untuk membantu umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua pada zahirnya memang untuk orang lain, tapi pada hakikatnya demi Allah, demi Rasulullah, semua yang kita salurkan, semua yang kita zakatkan, semua yang kita infakkan, semua itu adalah untuk diri masing-masing, bukan untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan kepada orang lain, seakan-akan kamu memang sedang berbuat baik kepada dia, tapi pada hakikatnya sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Ketika kamu zalim kepada umat Nabi Muhammad, ketika kamu berbuat jahat kepada umat Nabi Muhammad, seakan-akan kamu sedang menjahati orang lain, tapi ketahuilah sesungguhnya di hadapan Allah kamu sedang menzalimi dan sedang menganiaya diri kamu sendiri. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan satupun adalah man ahya sunnati. Siapa saja orang di antara umat Nabi Muhammad ini yang dalam kehidupannya dia mau dan berjuang untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi, mulai dari hal terkecil diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari cara minum dengan 3 tegukan. Setiap tegukan diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Diulang lagi ketika tegukan kedua diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Sampai tegukan yang ketiga diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Nampaknya sepele, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufti Mesir, siapa di antara umat Nabi Muhammad yang mampu mengistiqomahkan cara minum Nabi, salah satu sunnah, salah satu kebiasaan Nabi, bagaimana cara beliau minum, dia laksanakan pula seperti itu setiap hari di rumah. Maka kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, selama air minum itu masih berada dalam batang tubuhnya, selama air minum itu masih beredar dalam badannya, maka selama itu pula Allah jaga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
tampaknya sunnah Nabi yang satu ini banyak yang melalaikan. Maka mulai hari ini ayo kita sama-sama hidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kelak kita akan mendapatkan perlindungan asbab menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi memanjangkan jenggot, Masya Allah, luar biasa. Yang punya jenggot, yang mampu memeliharanya, silahkan panjangkan, pelihara jenggot, karena itu adalah bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sanggup memakai jubah, yang sanggup memakai imamah, pakailah. Jangan malu memakai identitas seorang muslim. Jubah, gamis pergi solat, jangan malu. Tidak mesti seorang ustaz yang pakai jubah, tidak mesti seorang ulama yang harus pakai jubah. Jubah adalah identitas orang muslim semenjak dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka itu akan menjadi salah satu cara mensyiarkan agama Allah di muka bumi, dan itulah insya-Allah yang akan menjadi asbab Islam ini akan berjaya kembali. Jemaah rahimakumullah, golongan yang kedua, orang-orang yang senang menghidupkan sunnah Nabi. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang lainnya yang bisa kita kerjakan. Terakhir, dalam khutbah yang sangat terbatas waktunya, golongan yang ketiga yang tidak kalah hebatnya, yang tidak kalah dahsyatnya, dan yang akan mendapatkan pembelaan, yang akan mendapatkan bantuan, yang akan mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah, yaitu man aksara salata alayya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang banyak bersolawat atasku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bersolawatlah kepada Nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan solawat sebanyak-banyaknya, kirimkan salam sebanyak-banyaknya. Bahkan usahakan minimal sekali dalam seumur hidup pergilah ziarah ke depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mampu membeli mobil dengan harga ratusan juta. Kita mampu membuat rumah dengan harga ratusan juta. Pergi umroh paling tinggi sekarang 33 juta, 35 juta. Mungkin dengan gaji 3 bulan sudah bisa berangkat umroh. Tapi kenapa tidak dibuka hati ini? Karena belum ada kerinduan, belum ada kecintaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membuka hijab itu? Caranya salah satunya banyak-banyak mengirimkan solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada Jumat ini Allah berikan kesempatan untuk berziarah ke depan makam Rasulullah, manusia paling mulia, manusia paling agung sallallahu alaihi wasallam, dan bisa pula kita hendaknya melaksanakan kegiatan haji, ibadah haji ataupun umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.